Nah, ini contoh panen yang benar. Jadi tadinya manennya dempes, paling tinggi 5 sentian. Jadinya nanti seperti ini, tumbuhnya lebih subur. Jadi akarnya langsung ke tanah. Tunas baru itu akarnya dari tanah. Ini udah pas buat dipanen. Ini nggak usah dicopper juga, dicacak masih bisa. Apalagi kalau dicopper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di HijiTV nih. Kali ini saya berkunjung ke peternakan Lembayung Senja ya Pak ya? Iya. Yang berada di Tasikmalaya. Sekarang kan di Lembayung Senja ada Bang Pakan ya Pak ya? Bang Pakan ada, kemudian kebun bibit ada juga. Nah, mungkin yang pertama Pak boleh diperkenalkan sama lokasinya lebih lengkapnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Ahmad Hidayat dari farm Lembayung Senja Farm. Lokasinya di Desa Karanglayung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Siap. Nah, untuk di sini Pak, untuk Bang Pakannya sendiri nih Pak, jenis apa aja nih? Untuk Bang Pakan, karena Lembayung Senja lebih ke peternakan breeding kambing perah dari jenis Sanen. Jadi mencetak kambing perah jenis Sapera dari Sapera F1, F2, F3, F4 sampai F5. Kemudian ternak juga domba, crossing dari Dolper sama indukan lokal Garut. Untuk Bang Pakan dari hijauan rumputnya jenis Odot, kemudian yang tingginya dari jenis Pakcong, Biopitas, Biogres, Red Naiver, Gama Umami, kemudian Guatemala. Dari rambannya, daun-daunnya dari jenis Indigo Vera, Kelor, Gamal. Kalau bahasa Sundanya Gamal itu Kalikiria. Ya. Kemudian Kaliandra. Oh iya. Ada lagi Pak? Sementara yang ditanam itu Lumayan banyak juga ya. Bervariasi gitu. bervariasi. Nah, untuk yang diutamain di sini Pak, penanamannya untuk pakan jenis apa nih Pak? Untuk pakan mah lebih ke, kalau kambing lebih ke ramban, jadi daun-daunan. Yang proteinnya tinggi kan kelor terutama. Kelor, kemudian Indigo Vera, Kalikiria atau Gamal. Kemudian dari rumputnya kita mengutamakan Pakcong sama Odot. Karena produktivitas untuk Pakcong memang paling tinggi di antara rumput-rumput yang tinggi. Jadi di antara Biopitas, Biogres, Gama Umami, Red Naiver, untuk Pakcong produktivitasnya kalau di kami lebih tinggi. Meskipun memang dari segi protein kasar Pakcong menurut penelitian sekitar 16-18%. Yang paling tinggi sebetulnya Biopitas. Itu dari penelitiannya sekitar 18-22% kalau nggak salah. Tapi kalau di kami produktivitas yang tinggi untuk tanaman rumput tingginya Pakcong. Jadi kami lebih mengutamakan Pakcong sama Odot, karena Odot dibanding Pakcong protein kasarnya lebih tinggi Pakcong. Kalau Odot sekitar 11-12%, kalau Pakcong masih 16-18%. Untuk hijauan rumput, jadi kita mengutamakan Pakcong. Nah Pak, untuk penanaman Pakcong sendiri itu udah dari kapan ya Pak? Berapa lama nih? Kalau Pakcong kebetulan kita Bang Pakan ada, kemudian Bang Bibit juga ada, kebun bibit.
Kalau untuk kebun bibit, terutama untuk kita penanaman lanjutan untuk di lahan sendiri atau kadang-kadang ada peternak lain yang perlu, kita di umur setahun lebih, sekitar setahun setengah. Nanti kita lihat contohnya untuk kebun bibit ya. Kalau untuk kebun pakan, karena pemanenannya pakcong, kita untuk domba sama kambing di kisaran umur 30 harian. 30 harian. Untuk pakcong ya, untuk kambing domba. Ya. Kalau untuk sapi, untuk ruminansia besar sekitar 35-40 hari untuk panen pakan. Cuman untuk panen bibit kita biasanya kita biarkan sampai umur setahun lebih, setahun setengah. Kalau bibit mah harus nunggu lama dulu biar mantap gitu ya. Tua. Jadi memang untuk bibit lebih bagus yang tua karena pakcong kan kita biarkan melewati musim kemarau juga kuat. Ini nanti yang kita liput itu setelah kita kemarin ada musim kemarau lumayan panjang. Ini hujan paling baru sebulanan terakhir ini. Tapi nanti kita lihat tegakannya masih hijau gitu, masih bagus. Siap. Nah, untuk perawatan rumput pakcong ini Pak, biasanya ada perawatan khusus gak atau gimana tuh? Kalau yang khusus mah enggak sih, cuman untuk pakan, baik pakcong atau odot. Jadi pas diusahakan ya. Jadi kalau ngarit itu untuk pakan itu dempes lah. Dempes itu artinya, kalau bahasa Indonesianya apa ya dempes itu? Jadi paling tinggi 5 sentian dari tanah. Kemudian setelah diarit pada umur 30 hari ya, untuk kambing domba itu sekitar 30 harian, nggak terlalu tua. Kalau untuk sapi ya sekitar 35-40 hari. Cuman ngaritnya harus dempes ya, sekitar 5 sentian lah paling panjang dari tanah. Setelah diarit, rumput-rumput liarnya dibersihin, kemudian tunggulnya lah, jadi ditimbun. Minimal ditimbun lagi pakai tanah lah. Lebih bagus lagi ditimbun pakai pupuk kandang. Pupuk kandang. Kalau terpaksa pakai pupuk kimia, itu setelah dicoba kita bisa pakai Ponska. Jadi kalau Ponska kita naburnya meskipun ada yang kena batang nggak jadi mati gitu. Beda dengan urea. Kalau urea kalau kena batang atau daun dia bisa kering, panas gitu. Kalau pakai Ponska kita agak enak gitu mupuknya. Nggak usah dikeliling, jadi langsung ke rumpunnya aja, bisa ke dapurnya. Nah, untuk di sini sendiri Pak, dari sekian banyak jenis pakan ya. Nah, untuk perawatan yang paling mudah tuh di jenis pakan apa itu Pak? Sama, semua perawatannya seperti itu. Jadi pertama ngaritnya dempes itu, sekitar 5 sentian lah. Kemudian setelah itu ditimbun. Intinya itu harus ditimbun karena nanti tunas yang baru munculnya dari tanah lebih gemuk, lebih subur daripada kita ngarit tinggi gitu, 0,5 meter. Nanti tumbuhnya tunas baru dari ruas batang. Itu tumbuhnya kecil-kecil. Jadi diharuskan lah ngarit itu paling tinggi 5 cm dari tanah. Kemudian diurug gitu. Jadi nanti tunas baru jadinya dari tanah. Itu tumbuhnya lebih cepat, kemudian lebih gemuk. Kalau perawatannya semua rumput sama aja gitu ya? Sama aja. Intinya seperti itu. Nah, dari sekian jenis-jenis pakcong, dari odot, dari red caniper dan sebagainya itu Pak. Nah, untuk usia panennya lebih cepatan jenis apa tuh Pak? Usia panen juga relatif sama. Jadi kalau dari pertama tanam sebaiknya mungkin 2 bulan 3 bulan lah. Kami biasanya 3 bulan untuk panen pertama. Itu langsung didempes. Jadi 3 bulan memang nanti agak tua, tapi dapurnya udah banyak batangnya gitu. Jadi biasanya kita panen pertama antara 2 bulan 3 bulan lah. Langsung diarit tempes, ditimbun. Nah, nanti selanjutnya per 30 hari untuk kambing domba, per 35-40 hari untuk sapi gitu. Itu untuk usia 30 hari domba biasanya
nggak usah pakai chopper lah, paling dicacah pakai arit itu, pakai golok bisa. Pakai chopper juga lebih bagus kalau ada, cuman posisinya kalau memang tidak ada chopper untuk usia 30 hari masih bisa lah, masih bagus gitu. Itu cara panen yang salah. Jadi dipanen setengah meteran dari bawah, nanti tumbuhnya nggak bisa lebat seperti ini. Tumbuhnya dari tunas batang, nanti ini kurus kayak gini. Ini salah, manennya terlalu tinggi, jadi yang tumbuh tunas dari batang, nggak bisa gemuk-gemuk, kurus. Nah, ini contoh panen yang benar. Jadi tadinya manennya dempes, paling tinggi 5 sentian, jadinya nanti seperti ini, tumbuhnya lebih subur, jadi akarnya langsung ke tanah. Tunas baru itu akarnya dari tanah. Ini udah pas buat dipanen. Jadi nggak usah dicopper juga, dicacak masih bisa, apalagi kalau dicopper. Ini sekitar 30 harian. Ini tadinya panen dempes ya, jadi gemuk-gemuk jadinya ya. Ini masih muda ya. Tuh, masih muda. Kalau yang tadi ngaritnya salah kan di atas. Jadi yang jadi itu tunas dari batang, nggak segemuk ini, kecil-kecil. Kalau dempes mah akar baru, tunasnya itu dari tanah langsung. Jadi jadinya gemuk-gemuk, muda tapi udah gemuk. Ini kambing nggak dicopper juga, buat kambing domba bagus. Daunnya, batang juga masih bisa dimakan sama kambing. Ini saya 30 harian, jadi 30 hari panen dempes, nanti 30 hari dipanen. Proses pemanenan pakcong umur 30 hari untuk pakan kambing domba. Jadi diarit dempes sekitar 3 sentian dari tanah. Jadi pertumbuhan tunas barunya nanti dari dalam tanah, di kondisinya lebih gemuk daripada tunas yang muncul dari batang akibat pengaritan terlalu tinggi. Kalau tunas baru muncul dari tanah, gemuk-gemuk seperti ini, 30 hari udah siap untuk pakan lagi per 30 hari. Jadi ini umur 30 hari dari pemanenan sebelumnya. Cara panennya didempes. Jadi tinggi dari tanah sekitar 3 sentian. Jadi nanti tunas baru tumbuh dari tanah lebih subur, lebih besar. Setelah diarit, nanti rumpun tunggulnya ditimbun, sebaiknya dengan kompos dari kandang, pupuk kandang. Kalau dengan kimia tidak terlalu dianjurkan, tapi kalaupun mau pakai pupuk kimia bisa digunakan Ponska, karena Ponska kalau kena batang juga tidak menimbulkan kematian batang. Beda dengan urea, kalau urea panas, kalau kena batang atau daun bisa mati, kering, gosong. Nah, satu stek itu dari sini, 1 buku, 2 buku, motongnya di sini. Jadi ngurung buku segini, 2 buku. Ini kan udah ada akarnya. Jadi pas ditanam tuh langsung ini posisi ke bawah, timbun 2 cm lah, nanti ini langsung keluar. Jadi kalau benihnya udah tua bagusnya gitu. Ini contohnya bibitnya nanti seperti ini, udah ada akar-akar keluar, udah tua-tua. Nah, ini ditanam langsung. Ini udah langsung nanti.
langsung keluar tunas. Tunas. Ini juga tunas. Itu keunggulan yang udah tua itu, seperti itu. Nah, Pak, untuk di sini sendiri selain dari rumput gitu, apalagi tuh, Pak? Kalau selain rumput, terutama untuk kambing ya, kambing kan sebetulnya makannya ramban, daun-daunan. Kalau domba lebih ke rumput-rumputan. Nah, selain rumput yang tadi, kita nanam dari daun-daunnya, terutama indigofera. Indigofera, kemudian gamal atau kalikiria bahasa Sundanya, kemudian kelor, desmodium, kemudian kaliandra, itu yang kita tanam. Cuma di antara semua memang yang paling tinggi proteinnya kelor. Kelor. Kemudian di bawah kelor katanya hampir 26% proteinnya. Bisa dilihat di Google, ditanya ke bah Google. Siap. Yang saya tahu di bawah kelor itu di bawah kelor gamal sama kaliandra itu tinggi juga di atas 20% lah. Untuk daun-daunan sih kita ngutamakan untuk kambing, karena kambing memang rambanan ya, lebih ke daun-daunan. Indigofera yang semua pada umumnya sih semua cepat tumbuh gitu. Cuman keunggulan indigofera, dia pertama proteinnya di atas 20%, kemudian kalau dipangkas itu dipangkas ketinggian semeter 20 lah. Jadi nanti kita mangkas tunas barunya nggak tinggi juga. Nah, jadi indigofera lebih banyak tunas munculnya gitu dibanding gamal atau kalikiria ya. Jadi keunggulan indigofera itu seperti itu. Jadi proteinnya memang hampir sama lah. Cuman tunas barunya dia lebih banyak ya keluarnya. Nah, Pak, ngomong-ngomong untuk rumput ini bisa gak untuk seperti diawetkan, disilase kayak gitu nih, Pak? Kalau untuk semua rumput bisa, sebetulnya semua rumput bisa, termasuk pakcong, odot, atau biopitas, biogres, red sniper, gamma umami. Pada intinya bisa, cuman memang kandungan air pada rumput-rumput ini lebih tinggi. Jadi sebaiknya untuk kita bikin silase, jadi kita panen hari ini langsung kita chopper kan. Kalau mau disilase baiknya dicopper dulu. Nah, jadi kita masukkan media silasenya besoknya setelah kadar airnya turun. Jadi jangan langsung panen, chopper langsung masukkan tong atau plastik gitu. Sebaiknya sehari semalam dulu lah biar kadar airnya turun, baru disilase gitu. Kalau kami juga kadang bikin silase gitu, cuman nggak ada penambahan yang lainnya di fermentasi seperti itu. Jadi sama sekali nggak ada campuran apa-apa. Jadi dipanen, kita sehari semalam kita turunkan kadar airnya, nggak usah dijemur gitu, di tempat teduh aja di kandang gitu. Nah, besoknya langsung chopper, langsung masukkan. Kami biasa pakai drum yang 120 liter. Tadinya kita pakai yang 150 liter, cuman dari pengerjaan silasinya terlalu tinggi, karena pas dimasukkan drum harus naik diinjak-injak, jadi terlalu tinggi, susah gitu. Jadi akhirnya kita pakai drum yang 120 liter. Jadi untuk turun naiknya waktu silase, nginjak-injak rumputnya nggak terlalu tinggi. Nah, pada intinya bisa disilase. Jadi justru kalau memang punya bank pakan yang banyak, sebaiknya disilase. Jadi minimal lah untuk sekali panen itu bisa untuk pakan seminggu atau 2 minggu atau sebulan, tergantung populasi kandangnya. Yang jelas kalau udah disilase kan bisa tahan sampai 3 bulan 8 bulan masih bisa tahan. Cuma nanti mungkin kembali ke proses buat ternaknya. Kadang-kadang kalau ternak yang belum pernah silase itu kita harus jadi dilaparkan dulu lah. Jadi biasanya pagi dikasih makan, ini biarkan aja dulu. Jadi setelah lapar siang baru kasih silase sedikit-sedikit dengan dicampur rumput segar gitu. Jadi di mix dulu silasenya dikit dulu, nanti pada akhirnya
Dia untuk silase aja sudah biasa, nggak susah sebetulnya. Seperti itu nanti kalau memang belum pernah pakai silase. Cuman kalau udah bisa pakai silase enak gitu buat kita, apalagi punya bang pakan. Jadi sekali kita panen bisa buat 2 minggu apa sebulan gitu. Bisa kemudian bisa di mix juga. Jadi yang paling menurut penelitian sih proteinnya sama dengan konsentrat. Cuman proses silasenya campuran antara hijauan ya, baik itu pakcong, odot, piupitas, dicampur dengan rambanan yang kayak tadi indigo pera, kemudian kalikiria atau kaliandra. Jadi dimix dengan itu kan. Nah nanti nilai gizinya menurut penelitian setara dengan nilai gizi konsentrat, justru komplit gitu. Nah, Pak, barangkali ada teman-teman atau orang lain gitu yang mau bibit, gimana tuh, Pak? Justru kita sengaja bikin kebun bibit terutama untuk pakcong. Karena memang kenapa kita pilih pakcong, lebih ke produktivitasnya. Untuk di sini memang pakcong paling tinggi produktivitasnya. Kalau menurut penelitian sampai 250 ton per hektar ya, per tahun. Nah jadi kita bikin kebun bibit, jadi kita biarkan bukan buat bang pakan. Jadi ada yang sekitar 1,5 tahun, jadi tinggi sampai 4 meter, 5 meter. Itu sengaja kita bikin kebun bibit memang karena dulu banyak yang nyari, termasuk saya kan dulu beli bibit malah dari online, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dengan harga yang lumayan lah gitu, belum dengan ongkir. Nah makanya saya mencoba bikin kebun bibit untuk keperluan teman-teman peternak yang terutama di sekitaran sini lah. Atau kalau memang ada peternak lain yang perlu bibit pakcong khususnya, insya Allah kita bisa siapkan, karena memang kita ada kebun bibit yang khusus untuk kebun bibit gitu. Jadi usianya udah 1 tahun lebih, 1,5 tahun, malah ada yang sampai 2 tahun. Jadi udah tua lah untuk jadi kondisinya udah bagus sekali, untuk ideal sekali untuk dijadikan bibit. Silakan nanti tinggal dikontak saja kalau memang ada yang perlu untuk membuat bang pakan. Nah mungkin gitu aja teman-teman nih. Barangkali teman-teman bisa ambil manfaat dari video ini. Dan buat teman-teman para peternak lain yang mau bibit-bibit pakan ya Pak, berbagai jenis-jenis pakan nih, boleh dihubungi ke bapaknya ya, nanti dicantumin nomornya. Iya, terutama untuk pakcong dan untuk peternak, teman-teman peternak yang memang kita mau sharing-sharing, kita dengan tangan terbuka silahkan. Cuman mungkin seadanya kita bukan peternakan, ini peternakan di kampung. Iya. Nanti ada sih lokasinya di Desa Karanglayung ya, kecamatannya Karangjaya. Kalau dulu kecamatannya Sineam. Siap. Nah buat mungkin gitu aja teman-teman. Nah buat teman-teman jangan sungkan kita mau tanya-tanya soal bibit ya Pak, masalah bibit. Berbagi pengalaman lah. Ya, gitu. Nah seperti itu. Nah lebih enaknya boleh langsung ke sini aja ya Pak, ke Tasik gitu ya. Terutama untuk sharing-sharing masalah kambing perah dari jenis terbaru yang sanen kan, kemudian untuk dombanya kayak dolper sih, kita lebih ke dolper ya, karena kita rencananya ke pedaging. Silahkan dengan tangan terbuka kita berbagi pengalaman. Siap. Nah mungkin gitu aja teman-teman. Pantau terus video kami agar kalian tidak ketinggalan video seputar peternakan lainnya. Dan jangan lupa di like dan di komen juga bila ada pertanyaan, insya Allah kita jawab ya Pak. Iya, insya Allah siaplah saling berbagi. Siap. Nah dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya. Nah gitu aja paling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.